Fisiologi klinis adalah cabang fisiologi yang berfokus pada aplikasi ilmu fisiologi dalam konteks medis dan klinis. Ini melibatkan studi tentang fungsi tubuh manusia dalam keadaan normal dan patologis, dengan tujuan mendeteksi, mendiagnosis, dan merancang pengobatan untuk berbagai penyakit. 1. Pengertian fisiologi klinis. Fisiologi normal memahami bagaimana tubuh bekerja dalam kondisi sehat. Fisiologi patologis mempelajari perubahan fungsi tubuh akibat penyakit atau gangguan. Tujuan utama, menjembatani ilmu dasar fisiologi dengan praktik klinis. Mengembangkan metode diagnostik berbasis fisiologi. Menyesuaikan terapi berdasarkan fungsi tubuh yang terganggu. 2. Ruang lingkup fisiologi klinis. A. Diagnosis fungsional. Fisiologi klinis menggunakan alat dan teknik untuk mengevaluasi fungsi organ dan sistem tubuh. Contohnya, spirometri, mengukur fungsi paru-paru, elektrokardiografi, EKG, mengevaluasi aktivitas listrik jantung, tes toleransi glukosa, menilai respons tubuh terhadap glukosa untuk mendeteksi diabetes. B. Pemantauan pasien. Pemantauan fungsi vital seperti tekanan darah, saturasi oksigen, dan denyut jantung. Penggunaan teknologi seperti ventilator untuk mendukung fungsi fisiologis yang terganggu. C. Terapi berbasis fisiologi, terapi farmakologis, obat-obatan yang memengaruhi jalur fisiologis tertentu. Contoh, beta blocker untuk mengontrol hipertensi dengan menurunkan aktivitas simpatis. Terapi non-farmakologis, rehabilitasi fisik, untuk memulihkan fungsi otot atau saraf. Latihan pernapasan untuk meningkatkan kapasitas paru-paru. D. Penelitian klinis. Studi bagaimana fungsi tubuh berubah selama penyakit atau pengobatan. Menggunakan uji klinis untuk mengevaluasi efektivitas terapi baru. 3. Aplikasi fisiologi klinis pada sistem tubuh. A. Sistem kardiovaskular, fungsi normal, memompa darah untuk mengangkut oksigen dan nutrisi. Gangguan, hipertensi, tekanan darah tinggi akibat gangguan regulasi tekanan. Gagal jantung, penurunan kemampuan jantung untuk memompa darah. Metode diagnostik, EKG untuk mendeteksi aritmia. Ekokardiografi untuk mengevaluasi struktur dan fungsi jantung. B. Sistem respirasi, fungsi normal. Pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida. Gangguan, asma, penyempitan saluran napas akibat peradangan. Penyakit paru obstruktif kronis, PPOK. Gangguan aliran udara kronis. Metode diagnostik, spirometri untuk mengukur kapasitas paru-paru. Oksimetri untuk memantau saturasi oksigen. C.
Sistem endokrin, fungsi normal, mengatur metabolisme, pertumbuhan, dan fungsi tubuh melalui hormon. Gangguan, diabetes mellitus, gangguan regulasi glukosa darah akibat kekurangan insulin atau resistensi insulin. Hipotiroidisme, produksi hormon tiroid yang tidak mencukupi. Metode diagnostik, tes darah untuk mengukur kadar hormon seperti insulin atau tiroid. Tes toleransi glukosa. D. Sistem saraf, fungsi normal, mengatur komunikasi antar sel melalui impuls saraf. Gangguan, epilepsi, aktivitas listrik otak yang tidak normal. Stroke, gangguan aliran darah ke otak. Metode diagnostik, elektroensefalografi, EEG, untuk aktivitas listrik otak. MRI untuk pencitraan struktur otak. 4. Metode dan teknik dalam fisiologi klinis. A. Pencitraan diagnostik, MRI dan CT scan, mendeteksi perubahan struktur dan fungsi organ. Ultrasonografi digunakan untuk mengevaluasi jaringan lunak seperti hati dan ginjal. B. Pengukuran fisiologis langsung, kateterisasi jantung, mengukur tekanan darah di dalam jantung. Pengukuran aliran darah menggunakan Doppler untuk mengevaluasi sirkulasi. C. Tes fungsional dinamis, tes yang mengevaluasi respons tubuh terhadap rangsangan tertentu. Tes treadmill untuk mengevaluasi kapasitas jantung selama aktivitas fisik. Tes bronkodilator untuk menentukan respons saluran napas pada pasien asma. 5. Fisiologi klinis dalam penanganan penyakit. A. Penyakit kronis, penanganan hipertensi dengan pengaturan diet dan obat antihipertensi. Penggunaan pompa insulin pada pasien diabetes tipe 1. B. Penyakit akut. Penanganan syok dengan pemberian cairan intravena dan vasopresor. Penanganan gagal napas akut dengan ventilasi mekanis. C. Rehabilitasi jantung. Program olahraga dan edukasi untuk memulihkan fungsi jantung. Rehabilitasi pulmoner, melatih pasien PPOK untuk meningkatkan fungsi pernapasan. 6. Peran teknologi dalam fisiologi klinis. Alat monitoring, pemantauan tekanan darah, EKG, dan oksimetri secara real-time. Biofeedback, membantu pasien memahami dan mengontrol fungsi tubuh tertentu, seperti detak jantung atau tekanan darah. Telemedicine, memungkinkan evaluasi fisiologis jarak jauh. 7. Aplikasi di berbagai bidang kedokteran. A. Kardiologi, memahami patofisiologi gagal jantung untuk menentukan terapi optimal. B. Pulmonologi, mengevaluasi fungsi paru-paru sebelum dan sesudah terapi. C. Neurologi,
menentukan gangguan konduksi saraf untuk diagnosis neuropati. 8. Manfaat fisiologi klinis, peningkatan diagnosis. Membantu mendeteksi penyakit lebih awal. Optimasi terapi, menyesuaikan pengobatan berdasarkan fungsi tubuh individu. Penelitian medis, memberikan dasar ilmiah untuk pengembangan terapi baru. Kesimpulan, fisiologi klinis merupakan disiplin penting dalam kedokteran modern yang membantu memahami hubungan antara fungsi tubuh normal dan penyakit. Dengan mengintegrasikan fisiologi dasar ke dalam praktik klinis, fisiologi klinis memungkinkan diagnosis lebih akurat, perawatan yang lebih efektif, dan pengembangan teknologi medis yang lebih baik.